Halo, selamat datang di Rawang Movie. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah drama Korea yang berjudul Tale of the Nine Tailed 1938. Masih melanjutkan kisah dari season sebelumnya. Drama Korea ini akan kembali menceritakan kisah Lee Yeon yang tidak terduga terlibat dalam sebuah kasus dan mengharuskan dia kembali ke masa lalu. Ketika kembali ke tahun itu, Lee Yeon pun kembali bertemu dengan Yoo Hong Ji yang merupakan roh penjaga gunung daerah barat. Namun saat itu Hong Ji menjadi pemimpin restoran kelas atas di ibu kota Gyeongseong. Di season sebelumnya diceritakan jika Lee Yeon yang merupakan dewa rubah ekor 9 jatuh cinta terhadap seorang wanita dari ras manusia. Yeon yang rela meninggalkan statusnya sebagai dewa penjaga gunung demi wanita yang dicintainya itu. Sehingga keputusannya itu pun menjadi awal permusuhan dirinya dengan Rang adiknya. Selama ratusan tahun mereka berdua selalu bertarung dan saling bunuh satu sama lain. Tapi setelah melalui peristiwa hidup mati, mereka berdua pun kembali akur dan saling melindungi satu sama lain. Pada tahun 2020 Yeon mati, tapi dia berhasil bereinkarnasi dan impiannya hidup sebagai manusia terwujud. Namun semua itu ternyata adalah pengorbanan dari Rang. Rang mengorbankan hidupnya agar kakaknya itu bisa bereinkarnasi. 4 bulan kemudian Yeon mendatangi Taluipa, dewa penjaga sungai kematian. Di sana Yeon menanyakan kenapa Rang tidak bisa bereinkarnasi, padahal adiknya itu mati demi menyelamatkan dirinya. Taluipa lalu menjelaskan jika itu semua adalah hukum akhirat. Walaupun Rang berkorban demi menghidupkan Yeon kembali, tapi seumur hidupnya Rang banyak melakukan kejahatan dan pembunuhan. Taluipa bersedia menghidupkan Rang kembali, tapi dengan syarat Yeon harus menandatangani sebuah perjanjian, di mana Yeon harus kembali menjadi rubah ekor 9. Dia ditugaskan menghukum mereka yang mengganggu alam manusia. Yeon menerima kesepakatan tersebut, dan kontraknya sebagai rubah ekor 9 akan berakhir tepat di hari kematian istrinya. Awalnya tugas Yeon sebagai rubah ekor 9 berjalan lancar, namun tepat saat bulan purnama, seorang pria bertopeng mencuri batu pelindung yang memisahkan alam roh dan alam manusia, yang menyebabkan orang-orang yang telah meninggal menerobos sungai kematian untuk kembali memasuki alam manusia. Untuk itu Taluipa lalu mengutus Yeon kembali ke masa lalu untuk mencari dan merebut kembali batu pelindung tersebut. Dalam misinya itu Yeon juga didampingi oleh pelayannya yang bernama Shinju. Taluipa menjelaskan jika Yeon harus kembali memasuki gerbang kehidupan sebelum fajar, atau jika tidak dia akan terjebak selamanya di masa lalu. Ketika sadar Yeon berada di tahun 1938, di mana saat itu Korea Selatan dijajah oleh bangsa Jepang. Ketika sedang mengobrol dengan seorang wanita, Yeon melihat pria bertopeng yang mencuri batu pelindung. Yeon pun lalu mengejar pria tersebut, namun dia berhasil kabur. Di stasiun Gyeongseong, salah satu komandan pasukan Jepang datang ke tempat tersebut. Seorang wanita lalu terlihat akan melemparkan sesuatu ke arah para tentara Jepang. Dan tepat saat itu, Yeon dan pria bertopeng sudah tiba di sana. Yeon mengenali wanita itu bernama Ki Yuri. Yang ternyata benda yang dilemparkan wanita itu adalah sebuah bom. Suasana seketika menjadi ricuh. Sementara Yeon berusaha mengambil batu pelindung yang terjatuh, tapi batu pelindung itu diambil oleh seorang pria, dan lalu pria itu segera kabur dari sana. Para tentara Jepang mulai menembaki para warga. Yeon yang melihat kejadian itu lalu segera menghentikan para tentara Jepang tersebut. Kemudian Yeon segera mengejar orang yang mengambil batu pelindung.
Dia mulai menembaki mereka, tapi dia sadar jika mereka itu bukanlah manusia. Yeon menyusul pria berbaju hitam yang memasuki sebuah gubuk. Di sana pria itu akan menyerahkan batu pelindung itu kepada pemimpinnya. Ketika Yeon akan menangkap pria tersebut, tiba-tiba pemimpinnya datang, yang ternyata pemimpinnya itu adalah Rang. Yeon yang melihat adiknya masih hidup di era itu pun terlihat sangat senang. Dia pun lalu segera memeluk adiknya itu. Tapi di masa 1938 ini, Rang dan Yeon masih bermusuhan. Dikarenakan karena Yeon meninggalkan Rang demi seorang gadis. Rang lalu menyerang kakaknya tersebut, namun Yeon bisa mengatasinya. Yeon kemudian berkata jika saat ini dia tidak memiliki banyak waktu lagi. Jadi dia meminta pria berbaju hitam tadi menyerahkan batu pelindung kepadanya. Sementara itu di tempat lain Shinju juga tiba di era 1938 dan dia mulai mencari keberadaan Yeon. Shinju lalu menumpang sebuah mobil yang lewat, tapi dia tidak tahu jika mobil itu adalah milik tentara Jepang. Kembali kepada Yeon, saat ini Rang dan Yeon minum bersama. Di sini diketahui jika ternyata anak buah Rang berasal dari ras serigala. Sebelumnya Rang membunuh pemimpin serigala hanya dengan sekali tebasan. Dan semenjak itu kawanan bangsa serigala ini pun mengakui Rang sebagai pemimpin mereka yang baru. Kemudian Rang menuangkan minuman untuk Yeon. Terlihat jika dua saudara ini sudah saling memaafkan. Tapi ternyata Rang hanya berpura-pura saja, karena rupanya minuman itu telah dicampur obat bius, sehingga Yeon pun tak sadarkan diri. Di tempat lain saat ini Kiyuri sedang dikejar-kejar oleh orang Jepang akibat peristiwa di stasiun sebelumnya. Yuri akhirnya terkena tembakan pada bahunya, tapi tanpa sengaja dia menabrak seorang pemuda yang sedang membawa minuman. Pemuda itu lalu melakukan protes terhadap tentara Jepang karena telah memecahkan kendi minumannya. Alhasil dia pun dihajar habis-habisan. Tapi ternyata pemuda itu bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan yang membuat orang yang menghajarnya itu terbakar. Pemuda itu kemudian mengobati luka Yuri. Di sini Yuri mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sunwo, reporter surat kabar Seonwoo. Diketahui jika pemuda itu bernama Muyong. Dia berkata jika dia terpaksa mengobati Sunwo agar ada orang yang bisa mengganti minumannya. Kembali ke Yeon. Setelah 3 jam tertidur, akhirnya pria ini pun terbangun. Tapi di sana dia kedatangan para tentara Jepang. Para tentara itu menuduh Yeon ikut terlibat dalam pengoboman di stasiun sebelumnya. Tiba-tiba ponsel Yeon berbunyi, yang membuat tentara Jepang itu heran, karena pada tahun itu mereka belum pernah mengenal dengan yang namanya ponsel. Tentara Jepang itu pun lalu kemudian menembak Yeon, namun akan tetapi Yeon kebal terhadap peluru. Dia kembali bangkit dan menghabisi seluruh para tentara tersebut. Yeon kemudian membidik Rang yang sedang menyalakan rokoknya. Rang yang marah lalu membalaskan Yeon dengan sebuah basoka, dan dua saudara ini pun kembali bertarung. Namun setelah beberapa lama bertarung, tiba-tiba Yeon tidak menghindari serangan Rang. Hal itu membuat Rang terkejut, karena seharusnya Yeon bisa menghindari serangannya itu. Yeon pun berkata jika dia sengaja tidak menghindarinya, agar Rang bisa membalaskan sakit hatinya. Dia ingin mulai sekarang mereka kembali menjadi saudara seperti dulu. Yeon berkata jika dia sudah tidak punya banyak waktu lagi dan harus segera pergi. Dia berpesan kepada adiknya itu agar menjaga dirinya baik-baik. Tapi ketika Yeon melangkah pergi, tiba-tiba pencuri bertopeng menusuk Rang dari belakang. Hal itu membuat Yeon terkejut
dia segera memeriksa keadaan adiknya. Rang yang sekarat lalu meminta Yeon membawanya ke restoran Moyeonga. Sunwo kemudian mendatangi kamp militer tentara Jepang dan menunjukkan kartu identitasnya. Tiba-tiba seorang pria bernama Jun Dae-sung mencegatnya. Jun Dae-sung tahu jika Sunwo adalah wanita yang sedang diburu tentara Jepang. Sunwo berkata jika Jun Dae-sung salah orang. Dia berkata jika dia adalah orang Jepang. Jun Dae-sung tidak percaya. Dia kemudian memeriksa bekas tembakan di bahu wanita tersebut. Kemudian seorang pria bernama Ryuhei Kato datang. Dia adalah Gubernur Jenderal Komisaris Utama Korea. Kato mengatakan jika Jun Dae-sung telah melakukan kesalahan besar karena wanita yang disiksanya itu adalah putri pemilik harian Seonwoo dan ibunya adalah bangsawan dari Kekaisaran Jepang. Dan terlebih lagi wanita itu juga adalah adik ipar Kato. Jun Dae-sung yang mendengar kenyataan itu seketika ketakutan. Dia segera minta maaf kepada Sunwo. Tapi Sunwo tidak mau memaafkan penghinaan yang baru saja diterimanya. Dia lalu memerintahkan para pengawal memotong kaki Jun Dae-sung. Yeon akhirnya tiba di restoran Moyeonga. Tanpa sengaja dia menabrak seorang pria tua yang membawa banyak uang. Yeon penasaran kenapa Lirang ingin dibawa ke tempat tersebut, jadi dia berencana untuk menyelidikinya. Ketika keluar kamar tanpa sengaja Yeon kembali bertemu dengan pria tua yang tadi dia tabrak. Tapi anehnya sekarang pria itu menjadi muda kembali. Di sana Yeon juga melihat seorang pria tua ingin dipanjangkan umurnya. Tapi syaratnya pria itu harus memberikan putri kandungnya sebagai tumbal. Tanpa merasa bersalah, pria tua itu pun memberikan putrinya, dan setelah itu secara ajaib wajah pria itu menjadi muda kembali. Yeon lalu menghampiri pria di sana, dan diketahui jika pria hebat itu bernama Dong Bangsa. Dia adalah orang yang usianya paling panjang di legenda timur. Yeon lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Dia ingin meminjam kekuatan Dong Bangsa untuk menyelamatkan nyawa adiknya yang sedang sekarat. Yeon mengeluarkan pedangnya dan memaksa Dong Bangsa membantu. Namun tanpa diduga pria itu tidak tersentuh sama sekali. Sementara itu Rang tiba-tiba sadar, tapi ternyata itu hanyalah rohnya yang meninggalkan tubuh aslinya. Rang yang menduga jika dirinya telah meninggal lalu segera mencari Yeon. Rang melihat jika saat ini Yeon dan Dong Bangsa sedang membuat kesepakatan, di mana Dong Bangsa bersedia menyelamatkan Rang, tapi dengan syarat Yeon harus membawakannya pedang utari, karena konon hanya pedang itulah yang bisa membunuh Dong Bangsa. Yeon pergi ke daerah Gunsan untuk mengambil pedang utari tersebut. Tapi yang jadi masalahnya adalah pedang utari itu dipegang oleh dirinya sendiri yang hidup di era 1938. Di mana saat itu Yeon sedang galau karena baru saja kehilangan kekasihnya. Akibatnya dia menjadi pecandu opium untuk menghilangkan kesedihannya itu. Yeon lalu mencoba mengambil pedang utari ketika dirinya di masa lalu itu sedang tidur. Setelah berhasil mengambilnya lalu Yeon segera pergi. Tapi tanpa diduga dia diketahui dan akibatnya Yeon bertarung melawan dirinya sendiri. Diri Yeon di masa lalu ternyata sangat kuat. Di saat sudah dalam keadaan terdesak, Yeon lalu memperlihatkan foto kekasihnya dan seketika pertarungan mereka pun berhenti dan Yeon pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Di restoran, saat ini para penjaga terlihat sedang memegangi gadis kecil sebelumnya. Kemudian Dong Bangsa datang. Dia lalu menyerap energi kehidupan milik gadis kecil tersebut, sehingga gadis kecil itu pun seketika menjadi nenek-nenek. Rang yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika Dong Bangsa ternyata menyerap energi kehidupan orang lain untuk membuatnya abadi. Dong Bangsa merasakan kehadiran Lirang, tapi dia tidak bisa melihatnya, tetapi hanya bisa merasakan nafasnya saja.
Kemudian Dong Bangsa memerintahkan anak buahnya untuk membawa tubuh Lirang. Tapi ketika mereka tiba di kamar, tanpa diduga tubuh Lirang tidak berada di sana. Yang ternyata saat ini tubuh Lirang telah dipindahkan ke tempat lain. Karena sebelum pergi, Yeon berkata kepada pelayan di sana agar memindahkan tubuh Rang jika sampai tengah malam dia belum kembali. Tapi tanpa diduga, Dong Bangsa dan anak buahnya mengetahui hal tersebut. Tidak lama kemudian Yeon kembali. Dia lalu mencari Dong Bangsa untuk menyerahkan pedang Utari. Rang mencoba memperingatkan kakaknya tersebut, tapi tidak bisa karena kakaknya itu tidak bisa mendengarnya. Ketika dalam keadaan putus asa itu, tanpa diduga gadis kecil tadi ternyata bisa melihat Rang. Hal itu membuat Rang kembali semangat. Dia merasa masih memiliki harapan. 우리 할머니 무당이에요. Sementara itu akhirnya Yeon bertemu dengan Dong Bangsa, tapi ternyata Yeon tahu jika Dong Bangsa telah menipunya. Di mana Dong Bangsa sengaja meminta Yeon membawakannya pedang Utari, karena hanya pedang itulah yang bisa membunuhnya. Yeon sadar jika Dong Bangsa sebenarnya ingin menghancurkan pedang tersebut, sehingga dia pun bisa hidup abadi. Dong Bangsa pun akhirnya mengakui semua rahasianya. Tapi dia mengancam Yeon untuk tidak gegabah, karena saat ini dia telah menyandera Lirang. Yeon berpikir keras bagaimana dia mengatasi masalah ini, karena saat ini waktunya tinggal 25 menit lagi, dan dia harus kembali memasuki gerbang waktu. Setelah berpikir, Yeon memutuskan untuk menyelamatkan adiknya dan membunuh Dong Bangsa terlebih dahulu. Tapi walaupun dia telah memiliki pedang Utari, Yeon masih kesulitan melawan Dong Bangsa. Tiba-tiba Rang datang dengan masuk ke dalam tubuh gadis sebelumnya. Rang mengatakan jika Dong Bangsa adalah ras penyu belimbing yang merupakan salah satu simbol hidup abadi. Awalnya Yeon tidak percaya jika itu adalah Lirang, tapi kemudian Lirang mengatakan sebuah nasihat yang diberikan Yeon dulu kepadanya. Yeon akhirnya percaya jika gadis itu adalah perwujudan dari Lirang. Mereka berdua pun lalu membacakan mantra untuk melumpuhkan kekuatan ras penyu belimbing. Yeon melihat kelemahan Dong Bangsa ada pada lehernya. Dia lalu menggunakan pedang Utari untuk membunuh ras penyu belimbing tersebut. Setelah kematian Dong Bangsa, akhirnya gadis kecil itu pun kembali muda. Dan Lirang pun hidup kembali. Tapi keberhasilan mereka itu harus dibayar oleh Yeon. Karena Yeon gagal kembali memasuki gerbang waktu sebelum fajar, sehingga dia pun terjebak di tahun 1938 ini. Kabar kematian Dong Bangsa diketahui oleh pemimpin restoran Mo Yeonga. Wanita itu bernama Ryu Hongji. Ryu Hongji selama ini terus mengejar-ngejar Yeon untuk mendapatkan cinta pria tersebut. Dan sekarang setelah mendengar nama Yeon, Ryu Hongji pun berencana untuk mencari pria itu. Dan scene ini pun mengakhiri episode 1 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.